Welcome to Ecclesias Podcast. Kembali lagi bersama aku Ivana Reisa yang pernah kalian dengerin suaranya di tahun lalu. Tapi ini beda ya guys sama Ivana yang bulan-bulan lalu. Nah karena kali ini aku kepanjangannya Ivana Reisa gitu. Nah tapi kali ini aku gak sendiri, ada partner aku yaitu Melisa, panjangannya Melisa Kristani yang cantik juga. ada yang cantiknya gitu ya. Iya. Karena gak ada deh cewek itu di aktemu ya. Bener-bener. Kamu tambahin sendiri ya. Oh iya, kalau di akte mah cantik banget gitu. Oh, ya udah lah, aku yain aja. Tapi Cuman, tentunya kita ya nggak sama sendirian lagi pembicara ya, yang ada pembicara. cantik juga. siapa sih pembicara kita? Namanya dari Ambon ini, tapi sering kedengeran tuh biasanya di kebaktian umum. Kalau di Ecclesia Podcast ini baru the first time, ya ampun. First time jadi narasumber gitu ya. Bener, jadi harus didengerin banget. Oke, siapa? Boleh aja langsung kita panggilin. Halo Yuters, oke perkenalkan saya Isabella, biasa dipanggil Bella dan saya adalah hamba Tuhan di KKI Sidoarjo yang fokus pelayanannya di Komisi Anak juga di Komisi Wanita. Senang banget nih bisa bersama-sama dengan dua wanita cantik yang wah cetar bahana ulala. Oke. Oke, jadi kalian kepo nggak nih kita hari ini mau bahas apa? Wah, kepo banget kakak. Oke, jadi aku jelasin ya. Bulan ini tema besar kita adalah Walking with God Through Suffering and Pain Part 1. Nah, ada part 2-nya bulan depan. Tapi kali ini kita bakal bahas part 1-nya dulu ya, gengs. Nah, tidak berlama-lama lagi gitu ya, Ce, untuk menyingkat waktu. Bagaimana kalau misalnya kita langsung tanya gitu ya, ke pertanyaan pertama. Nah, menurut Kak Bella nih ya, Kak Bella yang sudah aktif melayani gitu ya, udah aktif melayani beberapa tahun. Kakak itu mendefinisikan suffering and pain ini sendiri itu seperti apa, Kak? Karena kan ada yang misalnya iya. dia itu diputusin pacar sudah merasa bahwa sebagai suffering yang berat gitu diputusin pacar. Oke. Nah, jadi gini Yuters. Kita tuh perlu tahu dulu apa sih itu suffering and pain kayak gitu kan. Nah, suffering itu berasal dari kata suffer gitu. Kalau dalam kamus Merriam-Webster itu dia punya dua arti. Jadi yang pertama itu untuk menanggung kematian, rasa sakit atau kesusahan. Lalu arti yang kedua, untuk mempertahankan kerugian atau kerusakan, kayak gitu. Jadi suffering itu menanggung penderitaan, ya kayak gitu ya guys. Terus kalau misalkan dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan itu sendiri punya arti keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. So, penderitaan itu berarti keadaan menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, kayak gitu. Sedangkan kalau pain itu adalah rasa sakit yang diakibatkan oleh apa? Oleh luka ataupun penyakit, kayak gitu. Dah, pain ini pun sendiri bisa diartikan sebagai satu rasa sakit secara emosional, tapi juga bisa secara fisik. Nah, itu kalau pengertian-pengertian umum ya, suffering sama pain. Kalau misalkan kita lihat dari perspektif Alkitabnya, penderitaan ini merupakan alat yang dipakai Allah untuk membuat manusia itu menjadi sadar, dan penderitaan ini dipakai Allah untuk mencapai maksudnya dalam hidup setiap manusia, kayak gitu. Jadi, tidak bisa terjadi itu selain lewat pencobaan dan juga lewat keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi tadi balik lagi di pertanyaan, jadi apakah kalau putus cinta itu merupakan penderitaan? Kayak gitu kan, pertanyaan yang wah luar biasa nih kayak gitu kan. Pasti semua orang juga bertanya-tanya kayak gitu, kira-kira putus cinta tuh penderitaan gak sih kayak gitu. Nah, Yuters, penderitaan itu kan ada macam-macam ya kayak gitu. Ada penderitaan bisa dalam bentuk kanker atau sakit tenggorokan kayak gitu. Penderitaan juga bisa berbentuk sakit penyakit atau kehilangan seseorang yang kita kasihi. Bisa berbentuk kegagalan hidup ataupun kekecewaan dalam contohnya lah pekerjaan kita ataupun juga studi kita. Nah, selain itu juga penderitaan itu bisa berbentuk kayak gosip yang beredar di tempat kerja kita ataupun di gereja kita yang merusak reputasi kita, kayak gitu. Jadi, ada berbagai macam penderitaan yang dialami. Seperti kayak misalkan gangguan yang paling kecil nih, digigit nyamuk, itu kita udah ngerasain kayak penderitaan. Sampai penderitaan yang paling besar kayak gitu, berada di kandang singa seperti Daniel di kitab Daniel pasal 6 kayak gitu. Jadi secara umum penderitaan itu terjadi karena kondisi yang tidak ideal yang kita alami. Kayak gitu. Nah, apa sih kondisi yang tidak ideal ini? Contohnya lah, kayak penyakit. Kan gak ideal kayak gitu. Harusnya kan kita sehat. Kayak gitu. Kemiskinan,
konflik, kehilangan seseorang, pengkhianatan, dan juga hal-hal lainnya. Kayak gitu. Maka penderitaan ini teman-teman kalau kita lihat itu terentang antara harapan apa yang seharusnya dengan kenyataan yang kita alami. Jadi putus cinta ini kan artinya kehilangan seseorang kan yang pernah kita miliki untuk dimiliki orang lain kayak gitu. Jagain jodoh orang gitu ya. Aduh, jagain jodoh orang banget nggak? Jadi kan kehilangan kayak gitu. Kita pernah milikin orang itu, tapi sekarang udah nggak dimiliki lagi kayak gitu. Jadi kita kehilangan. Otomatis ketika kita putus dengan kekasih kita ini, mantan lah ya, mantan kekasih kita, pasti kita merasa sedih dan tertekan kayak gitu. Apalagi kalau yang udah menjalin hubungan lama dengan pasangan, Tahun-tahun gitu bener ya. banget. Itu pasti bukan hal yang mudah ketika memilih untuk putus kayak gitu. Pasti akan teringat lah, kenangan lah kayak gitu, penyemangat setiap hari loh. Sekarang udah nggak ada kayak gitu kan. Jadi ini mungkin bagi sebagian orang adalah satu penderitaan karena dia benar-benar mengalami kehilangan kayak gitu. Tapi ada orang juga yang putus cinta ya biasa aja kayak gitu, malah happy kayak gitu kan. Malah ketika dia putus dia mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat putus cinta ini sebenarnya tergantung dari cara pandang orang tersebut, orang yang ngalamin. Kalau misalkan dia memandangnya ya hanya seperti biasa aja, itu bukan satu penderitaan, ya it's okay kayak gitu loh. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ini penderitaan karena dia kehilangan orang yang dia kasihi kayak gitu. Wah, wah, wah. Paham. Baik, Jadi baik. sebenarnya Mm-mm. bisa beda-beda gitu ya Mm-mm. penderitaan yang dialami Iya. orang-orang. Mm-mm. Bisa ada yang sakit karena Mm-mm. sakit secara fisik Iya. beneran gitu ya, atau emosionalnya Mm-mm. gitu ya Bener yang banget. mengalami penderitaan. Mm-mm. Nah, terus mungkin Cemel kepo nggak sih sebenarnya suffering and pain ini dari mana? Nah itu, kalau suffering and pain Mm-mm. sendiri kan definisinya sudah secara general gitu ya Iya. Kak ya. Jadi tergantung dari kondisi orangnya sendiri seperti apa. Tapi Pandang kadang-kadang tuh orang tuh kayak bertanya gitu loh, suffering and pain itu datangnya tuh dari mana sih? Ya itu. asalnya, sumbernya kayak gitu ya. Betul. Nah, jadi gini Yuters, kalau kita melihat awal penciptaan di kitab Kejadian itu ya, Tuhan Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik, kayak gitu ya, teramat sangat baik. Jadi Oke. Allah menciptakan manusia itu dengan keadaan yang sangat baik. Namun, sejak Kejadian 3, manusia itu jatuh dalam dosa. Akibatnya, manusia harus mengalami penderitaan rohani juga jasmani karena akibat dari perbuatan dia sendiri kayak gitu kan. Jadi ada penderitaan yang terjadi di Kejadian 3 itu. Nah, namun gini loh, kita harus berhati-hati dengan pandangan yang menyatakan bahwa penderitaan itu berasal dari Allah. Nah, Yuters, Allah tuh nggak pernah menghendaki anak-anaknya mengalami penderitaan. Nggak pernah kayak gitu. Namun ini konsekuensi yang kita alami karena telah jatuh di dalam dosa. Bahkan neraka sendiri pun gak pernah diciptakan untuk kita manusia. Kayak gitu. Maka, jika anak-anaknya mengalami penderitaan, berarti ada sesuatu hal baik yang sedang dirancang Allah di dalamnya. Maka penderitaan itu cara penting untuk bertumbuh. Kayak gitu. Maka kita harus tahu, ada dua faktor yang menyebabkan. Kayak gitu. Ada faktor eksternal, ada juga internal. Nah, kalau yang internalnya itu pasti berasal dari diri kita sendiri. Contohnya Yunus. Pernah dengar lah ya nama tokoh Alkitab ini, kayaknya terkenal banget di sekolah siapa minggu. yang nggak pernah dengar Ayo. nih? Pasti caran sekolah Ayo. minggu ya. Ayo. Ada lagunya loh ya Gak kadang lulus itu. sih dari sekolah minggu kalau nggak tahu kayak gitu kan. Nah, Yunus ini dia mengalami penderitaan ya karena berasal dari diri dia sendiri, disebabkan oleh dia sendiri. Dia kan menolak panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe, kayak gitu. Yunus marah, kenapa sih Allah nggak langsung aja menghancurkan mereka? Jadi hatinya itu dipenuhi dengan kebencian terhadap orang-orang di Niniwe itu. Akhirnya apa? Allah gunakan situasi yang tidak menyenangkan ini untuk menunjukkan kejahatan hatinya sendiri. Kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Badai hampir menenggelamkan dia. Dia dilempar ke laut, dimakan ikan apa? Ayo ikan apa? Ayo, Ini ayo. jadi misteri ya Ayo, sampai Yunus, sekarang. ikan apa? Yo. Soalnya di Alkitab sendiri nggak disebutin spesifik Nggak ikan disebutkan, apa gitu, hanya ikan besar. kayak gitu. Bener. Jadi bagi guru sekolah minggu jangan sampai kita menyesatkan anak-anak kita. Oke. Karena dulu waktu saya sekolah minggu tuh dibilang ikan paus. Ternyata belum tentu ya ikan Wah, paus. makanya siapa tahu ikan yang lain kan. Oke. Oke. Maka teman-teman, ini yang dipakai Tuhan untuk menyadarkan Yunus kayak gitu kan, karena kesalahan dia sendiri. Contohnya lah ya, yang punya sakit mah kayak gitu kan. Dia tahu nih makannya harus teratur, gak boleh pedes dan sebagainya, tapi dimakan juga kayak gitu. Itu realita. Realita banget ya. Pernah denger. Nah, Iya. terus tiba-tiba akhirnya mahnya kambuh. Nah, salah siapa? Kayak gitu. Dia yang menderita karena ulah dia sendiri, dirinya sendiri. Nah, itu faktor
internalnya. Nah, kalau faktor eksternal, ini adalah penderitaan yang berasal dari luar diri kita. Biasanya penderitaan yang berasal dari luar nih karena dikhianati, karena kehilangan, disebabkan bencana alam, dan juga ada penderitaan yang misterius, teman-teman, yang biasa disebut penderitaan yang nggak masuk akal. Contohnya saja, tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Apa yang terjadi? Penderitaan dia itu, kalau kita lihat ya, penderitaan jenis lain itu pasti ada penyebabnya. Tapi kalau Ayub ini, luar biasa. Udah Bingung. hidupnya saleh Iya, gitu ya. makanya. Lah kok masih menderita? Masih menderita kayak gitu. Jadi bener-bener sangat di luar nalar kayak gitu, nggak masuk akal kayak gitu. Tapi kalau kita lihat penderitaan Ayub ini sungguh-sungguh membutuhkan pertobatan, pengampunan, dan juga memfokuskan pandangan pada Allah dan hanya percaya pada Allah saja. Jadi, udah tahu ya teman-teman ya, penderitaan datangnya dari mana? Ada dua faktor, dari internal dan juga eksternal. Tapi awal mulanya itu sejak kejadian 3, sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaan itu adalah bagian dari hidup kita. Mantap banget, Kak. Jadi karena dosa ini ya, Hmm. sumbernya tuh selalu karena dosa. Tapi karena kesalahan kita kayak Ya, gitu. karena manusianya kan, Kak, bukan nggak karena taat, iya. Allah yang menciptakan Tidak atau sama sekali. memiliki tujuan agar manusia berdosa. Oh, Kan enggak. enggak gitu ya. Karena ulah manusia sendiri. Ulahnya manusia Akhirnya menderita. Tapi jangan ditanya gitu ya, yang pertama kali berbuat dosa siapa gitu. Loh, siapa yo? Ayo, masa nggak tahu? Ayo. Oke, jadi kalau udah tahu nih ya, suffering and pain itu datangnya dari mana? Aku mau tanya nih, Kak. Kenapa kita yang katanya orang Kristen gitu ya, Iya, iya. dapat privilege, dapat jaminan keselamatan, Oke. tapi kita tetap harus mengalami nih yang namanya penderitaan. Kenapa tuh? Wah, kenapa ya? Harusnya seperti itu ya. Orang kalau udah dapat jaminan keselamatan ya harusnya hidupnya Enak-enak enak, aja, sudah aman-aman terjamin. aja. Orang percaya kan harusnya ya hidupnya baik-baik aja kan. Kayak gitu. Nah, Yuters, kita itu kan punya privilege, jaminan keselamatan, ya kan? Benar. Namun, hal ini bukan berarti kita itu akan terlepas dari penderitaan. Billy Graham bilang kayak gini, keselamatan itu gratis. Gratis keselamatan. Tetapi untuk menjadi murid, ada harga yang dituntut. Kayak gitu, yakni segala sesuatu yang kita miliki. Jadi keselamatan itu gratis, tapi untuk menjadi murid ada harga yang harus kita bayar, kayak gitu. Dan Yesus Kristus sendiri pun manggil kita, nggak ada ngasih-ngasih janji-janji manis, kayak gitu, bahwa hidup kita nih akan dijalani dengan tanpa ada masalah, kayak gitu. Tapi Yesus tuh menegaskan bahwa siapa yang mau mengikut dia wajib memikul salib, yang identik dengan penderitaan. Mengapa kita tetap mengalami penderitaan dan memikul salib kita? Karena keselamatan tuh udah kita peroleh. Kita peroleh melalui siapa? Kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Loh, Kristus memberikan jaminan keselamatan aja dengan penuh penderitaan. Masa kita mau enak-enakan seperti itu? Makanya, kita pun harus mengambil bagian dalam kesengsaraannya itu. Maka setiap kita pasti mengalami penderitaan, baik itu yang berat ataupun ringan. Karena sekali lagi kita sudah jatuh dalam dosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Dan selain itu teman-teman, penderitaan, rasa sakit yang kita alami itu ada tujuannya. Kayak gitu. Kita nggak menderita itu sebagai satu hal yang bodoh atau satu hal yang nggak ada tujuan. Tapi ada tujuannya. Apa itu, Kak? Tujuannya kita memuliakan dan menyatakan kuasa Tuhan tersebut. Kita menderita untuk mengembangkan kemampuan dan juga kita tuh bisa menghibur orang yang lain gitu loh. Kalau kita nggak pernah mengalami hal itu, susah untuk bisa menghibur orang yang mengalami hal yang sama. Contohnya nih, anak yang nggak pernah mengalami kasih sayang dari ibunya, ketika dia besar, dia tuh akan susah mengekspresikan rasa kasih sayang dia kepada orang lain. Karena dia nggak pernah ngalamin. Tapi kalau anak yang hidupnya berlimpah kasih sayang, contohnya kayak gitu dari kecil, ketika dia besar dia tuh akan mudah untuk mengekspresikan rasa itu. Karena dia udah terbiasa. Contohnya lah, kita nggak pernah ngobrol nih kan. Sekalinya ngobrol bingung. Kayak mana ya ngobrolnya mulai dari mana ya. Karena kita nggak pernah terbiasa untuk ngobrol, untuk curhat dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita sering terbiasa dengan hal itu, maka kita pasti akan kayak mudah gitu loh untuk ngobrol, untuk nyambung dan sebagainya. Maka penderitaan ini membantu kita untuk bisa melihat juga penderitaan yang orang lain alami. Selain itu juga untuk bantu kita mengalami pembentukan, pertumbuhan dan juga belajar ketaatan. Dan yang pastinya penderitaan itu untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Wah. Jadi sebenarnya itu
kalau dibilang bukan hanya penderitaan saja, tapi itu sebagai suatu didikan Tuhan gitu Iya ya. benar, kita nggak menderita asal-asalan, kayak nggak ada tujuannya gitu, asal menderita enggak. Orang percaya punya alasan yang jelas kenapa dia harus mengalami penderitaan. Tapi relate nggak sih, Jay? Kayak apa? Aku tuh juga pernah gitu ya, maksudnya waktu aku mengalami A gitu ya, aku waktu jalanin nggak ngerti kenapa kok aku harus mengalami Oke. hal A ini ya. Tapi ketika ternyata di masa depan aku ketemu orang yang mengalami hal yang sama kayak aku, akhirnya aku bisa jadi kayak kasih advice, Iya benar. tips and trick bagaimana pengalamanku di masa lalu Iya, melalui itu. bener-bener. Bener Jadi secara sih. nggak langsung kita bisa jadi berkat buat orang lain yang Benar-benar. ngalamin hal yang sama kayak gitu. Walaupun awalnya kita nggak ngerti nih untuk apa sih penderitaan ini kita. Kayak ada tujuannya gitu Iya semua ya. pasti. Tapi kadang itu Kak, kita tuh kayak bingung gitu loh gimana ngadepin sikapnya. Kalau misalnya kita tuh ngalami penderitaan kok kayaknya tuh berat banget, nggak kayak orang lain yang kelihatannya hidupnya tuh flat, gak ada tantangan kayak gitu kan. Bener banget. Siapa tuh yang hidupnya nggak ada tantangan? Ayo. Itu nggak sih kayak temen yang kayak rasanya rumput Iya. tetangga tuh lebih hijau ya, kayak Bener. memang hidupnya tuh baik-baik aja gitu loh, Iya. nggak ada tantangannya. Walaupun kadang kan memang kita ada lagi yang lebih berat lagi sih Iya, dari iya, kita iya. ya. Cuma kadang tuh kita ngerasa, ih kok orang itu biasa aja udah kayak hidupnya enak. enak. Sedangkan kita tuh udah ngoyo banget tapi bener tantangan kita segera ya. darah ada hasil kayak Dia gitu happy kan. aja terus ya. Kita mengeluarkan banyak tetesan air mata kalau malam, dia kok kayak happy ke kafe, jalan-jalan Benar, gitu. benar. Oke. Pasti gak jujur sih hidupnya itu. Pasti, apa ya, semua orang tuh udah berdosa gitu loh. Semua orang tuh bersalah dan pasti suka bikin salah. Maka masalah itu pasti selalu ada sehingga penderitaan itu akan selalu mengikutinya. Kayak gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa, oh si A nggak punya masalah, si B punya masalah berat. Enggak. Kita semua punya masalah karena kita ini adalah orang yang berdosa, suka bikin salah. Kayak gitu. Jadi setiap orang itu pikul salibnya masing-masing. Kayak gitu. Untuk sampai tujuan di akhir kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus, kita semua pikul salib beda-beda. Saya pikul salib saya beda dengan Ivana, juga dengan Melisa. Kita salib kita beda-beda. Setiap murid punya jalannya sendiri-sendiri. Dipilih oleh Tuhan berdasarkan hikmat dan kasih-Nya. Kayak gitu. Maka, apakah penderitaan kita lebih banyak atau lebih sedikit? Ya kita harus tetap berjalan dengan setia dengan Tuhan sampai akhir. Pokoknya nggak usah dibanding-bandingin lah ya, kayak gitu. Apa yang dialami orang ini sama apa yang dialami kita itu pokoknya beda kayak gitu. Intinya kayak ini loh, peribahasa ini sih, saya mau pakai peribahasa ini. Air tenang jangan disangka tidak berbuaya. Kayak gitu kan. Jangan hanya lihat dari kehidupan luarnya saja tuh kayak happy, ke kafe, nongkrong, ketawa ketiwi, nggak ada masalah. Loh. Jangan hanya lihat dari luarnya. Tapi coba kita lihat, pasti ada aja masalah di dalamnya, kayak gitu. Ada aja tantangan dalam hidupnya, kayak gitu. Apalagi zaman sekarang ya, hidup yang penuh dengan tipuan di medsos kan. Selalu orang bilang, Fake gitu ya, fake. fake banget, maksudnya menampilkan semua yang baik-baik, tapi di dalamnya gak seperti itu. Kayak gitu, apalagi yang kalau kita lihat pasangan suami istri yang sudah menikah nih, iyalah pasangan suami istri pasti udah nikah. Pasangan suami istri di sosial medianya kelihatan mesra, begitu sayang, harmonis. Gitu ya. Tiba-tiba lah selingkuh lah, tiba-tiba cerai kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat. Kayak misalkan si A nggak punya masalah, hidupnya baik-baik aja, kita bilang dia flat, datar, nggak ada tantangan. Enggak. Semua orang punya tantangannya masing-masing, semua orang pikul salibnya masing-masing, dan tentunya berbeda-beda. Sesuai levelnya gitu ya, Kak. Pasti sesuai levelnya, Mungkin sesuai itu beban. boleh dicontohin gitu ya, apa lebih realnya ibarat itu kali ya, kelas. Iya, bener banget. Jadi kalau misalkan kita mau naik kelas itu kan pasti kan harus dari SD lah contohnya. Gak mungkin kan level kita itu sama dengan waktu kita di kuliahan. Kayak gitu, pasti beda banget kan. Nanti tak jelasin, ada di bagian selanjutnya. Oh, Oke, ini nih Mantap. lanjutannya nanti. Nah, tapi ya Kak, Mm-mm. kalau misalnya aku atau teman-teman yang lain ini udah merasa melakukan tuh halnya yang baik gitu, nggak melakukan yang bohong, nggak mencuri, nggak melakukan perbuatan dosa gitu Iya, ya. iya. Nah, tapi kenapa kok aku atau kita, teman-teman ini tetap mengalami berbagai macam pergumulan yang berat? Wah, Oke, relate banget tuh ya, apalagi di kerjaan itu kan kayak aku Semakin jujur kompleks, takut untuk tambah tidak dewasa bohong. gitu ya. Dengerin podcast sebelumnya. Oh iya bener banget. Tapi tetap ya, udah ngelakuin hal baik tapi tetap ya pergumulannya berat kayak gitu. Loh, iya teman-teman, karena natur kita manusia berdosa.
Maka teman-teman kita harus beda ini. Perbuatan baik yang kita lakukan ini bukan satu usaha supaya kita tuh nggak ngalamin penderitaan. Kayak gitu. Jadi bukan aku ngelakuin perbuatan baik, nolong A, B, C, dan D. Supaya aku bebas dari penderitaan. No, bukan seperti itu. Jadi perbuatan baik kita itu respon kita. Karena jaminan keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah itu. Jadi bukan karena kita bisa lepas dari penderitaan makanya berbuat baik, enggak. Tapi supaya kita itu berbuat baik itu karena respon kita akan jaminan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan pergumulan-pergumulan yang kita alami itu pun membuat kita naik level. Nah, kayak yang tadi teman-teman bilang, kita naik level kayak gitu. Untuk mengubahkan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Masa cuman dewasa secara jasmani? Loh, terus rohaninya kapan jadi dewasa? Kayak gitu, contohnya aja. Ketika seseorang duduk di bangku pendidikan, untuk naik ke level yang lebih tinggi kan ada ujiannya toh. Ada tugas yang harus dia kerjakan Ada kayak gitu. UTS, UAS gitu ya. Iya benar. Tapi kan beban tugas yang dialami udah kuliah semua kita kan. Nah, yang di universitas itu kan pasti jauh lebih berat dengan tugas anak SD. Iya, Iya benar, kan? benar. Pasti beda ya karena itu levelnya beda. Nggak mungkin tuh anak SD kita kasih tugasnya anak Level kuliahan. SMP. Jungkir-jungkir balik dia kayak gitu kan mengerjainnya kayak gitu. Nangis-nangis mungkin ya ngerjainnya. Dia ngerti aja enggak kayak gitu kan. Jadi itu teman-teman berlaku juga bagi kita pengikut Yesus. Kita nggak bisa samain level kita dengan level orang lain kayak gitu. Level saya, level Ivana, level Melisa beda kayak gitu. Dan Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Nah, banyak tokoh Alkitab juga yang udah ngalamin ujian. Contohnya Yusuf lah. Selama hidupnya Yusuf mengalami berbagai macam pencobaan ya kalau kita lihat. Tetapi dia naik level. Naik level semakin tinggi. Level imannya semakin tinggi, Yusuf semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin besar juga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Kayak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya jadi penguasa. Karena itu, dia ngalamin penderitaan itu, naik level, dan diberikan kepercayaan yang lebih besar oleh Tuhan. Maka seperti itulah kita diajar oleh Tuhan untuk naik level ke berikutnya. Kayak gitu, nggak mungkin kita nggak ngalamin ujian, terus kita naik level. Loh, kayak mana? Nggak diuji, bisa naik level kan? Nggak mungkin. Jadi untuk bertumbuh terus, harus diuji. Harus diuji supaya semakin, walaupun nggak mungkin. Nggak mudah ya, kayak gitu. Nggak mudah, nggak nyaman, kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ngalamin ujian itu, maka kita akan stagnan. Kayak gitu. Nggak bertumbuh, tapi gitu-gitu aja. Kayak gitu. Nah, Jadi jangan takut ya buat menghadapi ujian karena itu tuh ada hal baik yang kita Naik level, dapatkan kan? gitu loh. Level dalam iman kan ya Kak pastinya. maksudnya. Dan nanti kan pasti Naik level ada iman. akhirnya gitu ya Kak ya. Akhirnya, ketika kita naik level, akan ada banyak hal-hal yang Tuhan percayakan lebih ke kita. Nggak mungkin Tuhan percayakan hal yang besar. Contohnya levelnya 50. Tuhan percayakan sesuatu di level 50 ke orang yang masih level 25. Nggak mungkin. Pasti 25 ya 25. Nggak mungkin 50 dikasih ke yang 25. Main Nggak- game aja nggak ada levelnya sanggup. kok ya. Iya. Jadi kita tuh pasti ada di level masing-masing. Contohnya lah ya, ini kan. Air dingin dituang gula. Rasanya manis atau enggak? Belum manis. Belum, kan masih belum. dituang, belum manis. Belum, Ci. Air dingin, bukan air panas ya, air dingin. dingin. Apa yang harus kita lakuin supaya manis? Diaduk. Iya, Harus diaduk. diaduk. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, kayak gitu, guys. Kalau Waduh. Tuhan izinkan goncangan, itu ya untuk mempermanis hidup kita dari sebelumnya. Wah, Wah. perumpamaannya keren banget. Jangan lupa beli es teh, guys. Langsung ST ya. Nah, kayak gitu. Jadi, itu dia, penderitaan itu untuk menaikkan level iman kita kepada Tuhan. Wah, mantap sekali. Tapi nih Kak, kalau misalnya dari suffering sendiri nih, menanggung penderitaan sendiri nih, dampak-dampaknya itu apa sih dalam kehidupan kita sebenarnya Oh, itu? pasti ada dampaknya ya, kayak gitu. Siapa sih di dunia ini yang mau mengalami penderitaan? Kayak gitu, nggak ada orang yang mau. Tapi ya, kembali lagi, natur kita berdosa dan itu yang pasti harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Yuters, kita harus tahu bahwa semua dampak dari penderitaan itu nggak hanya dampak yang negatif. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, dampak negatif yang timbul akibat penderitaan nih. Contohnya, coba kita cek ya masing-masing. Kayak gitu. Berkurangnya gairah hidup. Udah gak pengen hidup lagi karena ngerasa, aduh capek kali aku Capek, hidup. Gak punya harapan lagi. Nggak tahu mau jalannya Bener-bener. kayak mana, kayak gelap, kabur, abu-abu, nggak ada. Kayak bener-bener nggak tahu harus ngapa-ngapain. Akhirnya
nggak gairah untuk hidup kayak gitu, karena nggak ada sesuatu yang kita harapkan lagi kayak gitu. Selain itu kita juga bisa membatasi segala gerak hidup, karena kita merasa bahwa kita udah nggak punya tujuan, jadi kita udah sendiri aja lah kayak gini, jalanin aja lah, karena nggak tahu lagi harus ngapain. Kecewa pasti, putus asa, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kalau dampak positifnya, ada satu sikap optimis. Ada satu sikap optimis untuk kita menjalani segala lika-liku kehidupan dengan sikap lapang dada. Kayak gitu, nggak mudah. Tapi ini adalah dampak positifnya. Jadi sikap keras untuk melawan penderitaan. Kita akan berusaha untuk melawan. Bahkan akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari penderitaan tersebut. Teman-teman, di dalam Alkitab kita temukan satu tokoh yang sangat terkenal akan ketekunannya kepada Tuhan meskipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Siapa tuh? Siapa tuh? Ada yang tahu nggak kira-kira yang penderitaannya tadi kayaknya tak bahas di awal deh. Ayub. Ah iya, Oh. bener banget. Penderitaannya luar biasa, nggak masuk akal kayak gitu, nggak ada, bingung ini penyebabnya apa kayak gitu kan. Nah, teman-teman, Ayub ini menjadi sebuah panutan tentang seorang beriman yang mengalami problematika kehidupan yang kita tuh nggak bisa dijelaskan. Ini apa sih yang terjadi kayak gitu. Namun pada akhirnya memberikan keberuntungan, yakni membawa si Ayub ini membawa Ayub ini kepada tingkat pengenalan akan Allah yang makin mendalam. Kayak gitu. Kita lihat kalau misalkan di pasal 42 ayat 5, Ayub mengatakan kayak gini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub mengalami sendiri kasihnya Tuhan, penyertaannya Tuhan ketika ia mengalami penderitaan. Kalau contohnya Ayub nih hidupnya baik-baik aja, anaknya nggak mati, lembunya nggak habis, rumahnya nggak hancur, apa dia bisa mengalami pengenalan akan Allah itu? Mungkin bisa, tapi nggak seperti yang saat ini ia alami. Lebih dalam pengenalannya. Maka dikatakan ia adalah orang yang beriman. Orang yang bertekun sekalipun ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka dampak dari penderitaannya membawa satu sukacita tersendiri karena dia bisa mengenal Allah lewat setiap penderitaan yang ia alami. Jadi dampak yang dialami Ayub ini dampak positif. Karena dia berusaha untuk mencari tahu segalanya dan akhirnya dia menemukan jawabannya. Kayak gitu. Wah, padahal dari awal pertanyaan nih berpikirnya tuh kayak hal yang negatif pasti dampaknya itu ya. Karena Tapi namanya, ternyata ada ada hal positifnya positifnya. juga. positifnya kayak gitu. Kita bisa fight kayak gitu loh. Dan itu Ketika kita tergantung kita cara meresponinya gimana juga cara ya. pandang kita. Makanya dari awal kan kita dibilang penderitaan itu tergantung cara pandang kita dan cara kita menyikapinya. Kayak gitu. Oke. Kalau dari aku udah sih, Ci, pertanyaan yang aku mau tanya. Cici ada lagi? Waduh. Udah sih. Oke. Karena kita minggu depan kan masih banyak banget Masih ada ya. lanjutannya, guys. Tenang. Oke. Mungkin ada closing statement dari Kak Bella gitu ya. Kita manggilnya kakak ya, biar akrab. Wih, biar akrab. Satua. Biar ditraktir es teh ya. ST ya diaduk Oke. dulu. Gimana? Ada closing statement? Closing statement dari aku sih gini. Mengalami kesusahan atau menderita karena menaati Kristus itu bukan sebuah aib. Kayak gitu. Tetapi karunia Allah yang berharga dan mulia. Itu closing statement. Luar biasa. Meski kita buat quotes di Weh, IG Eklesia ya. Tag Isabella Siap, ya. Anastasia. Weh. Oke, terima kasih Kak Bella. Jadi minggu depan bakal belajar apa nih? Apa ya? Apa Belajar ya? apa? Temanya itu dihajar untuk belajar. Waduh, dalam Dihajar banget untuk gak belajar. sih? Wah. Padahal diajar tuh sakit gak sih sebenarnya? Iya, tapi kok jadi belajar gitu ya? Belajar apa? Nanti kan di episode minggu depan. Oke, sekian episode dari minggu ini. See you next week. Bye bye, Yuters!